Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar teori terlebih dahulu untuk hidrolisis garam ya. Kita masuk ke dalam bab 2. Kita masuk ke bab hidrolisis garam. Sebelum kita mengerjakan soal-soalnya, kita harus tahu dulu teorinya ya, Dek ya. Nah, jadi kalian tidak bingung nantinya. Nah, kita akan masuk ke hidrolisis garam. Apakah ciri-ciri hidrolisis garam? Ciri-ciri reaksi hidrolisis garam pertama, jika ada asam ditambah dengan basa ya, maupun basa kuat atau basa lemah. Ini basa ya. Dia akan menghasilkan apa, Dek? Dia akan menghasilkan garam dan air. Nah, syaratnya baik asam mula-mula reaksi sisa, ini baik asam maupun basa itu semuanya habis. Ya, jadi semuanya tuh dikatakan mol pembatas. Nanti hanya bersisa garamnya. Nah, setelah itu, sampai sini paham ya, nanti perhitungannya ada. Tipe ciri yang kedua, itu apabila soalnya sudah dalam bentuk garam. Garam itu apa sih, Mbak? Garam adalah senyawa yang di dalamnya itu ada gabungan basa dengan asam. Basa sama asam itu dalam satu senyawa. Contohnya nih, Mbak punya NaCl. Ini disebut garam. Kenapa? Na itu basa, Cl itu asam. Ya, misalkan Mbak punya lagi nih, NH4Cl. Contoh, NH4 itu adalah basa, Cl itu asam. Nah, jika tipe soalnya sudah seperti ini, maka kalian tidak butuh menghitung mula-mula reaksi sisa. Karena dia sudah dikatakan senyawa garam, maka nanti perhitungannya langsung masuk ke rumus. Ya, jadi kalian harus ngecek dulu ini garam bersifat apa? Bersifat parsial atau terhidrolisis total atau tidak terhidrolisis. Ya, jadi masuk ke perhitungan langsung. Tidak butuh mula-mula reaksi dan sisa. Ada gambaran ya tipe-tipe soal hidrolisis garam. Sekarang saya akan mengajak kalian, nanti kalian bisa catat di buku ya, mengajak kalian untuk mengenal kembali apa itu senyawa asam, siapa aja contohnya. Saya akan masukkan ke asam kuat. Asam kuat itu contohnya adalah golongan 7 ya, Dek ya. Feri, cerutak, brangasan, ilate, atos. Ya, gitu, kecuali ini. Nah, maka asam kuat siapa aja? HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, dan H2SO4. Inilah contoh-contoh asam kuat. Berarti selain ini apa, Mbak? Selain ini ya asam lemah, begitu deh. Nah, berarti ada HF yang sering keluar ya. HCOOH, ini adalah asam format. CH3COOH, banyak banget sih. Ada asam sulfit, kalau ini sulfat, kalau ini sulfit. Ada asam fosfat, dan masih banyak yang lain. Nah, begitu ya. Nah, terus contoh lagi. Siapa itu basa kuat dan basa lemah? Basa kuat itu adalah golongan 1 dan 2. Golongan 1, halina, kawin, ruby, CS, frustasi. Kecuali ini. Berarti basa kuat siapa aja, Mbak? LiOH, NaOH, ya, KOH, RbOH, dan CSOH. Begitu, ya. Lalu basa kuat itu juga ada golongan 2. Golongan 2 siapa saja? Bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya. Nah, inilah basa kuat ya. Magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, dan seterusnya sampai barium hidroksida. Nah, selanjutnya siapa yang basa lemah? Ya kecuali golongan 1 dan 2. Berarti apa aja, Mbak? Banyak banget. Ada ALOH3, ya, BeOH2, FeOH3 yang sering keluar ya. Ada amoniak, ada amonium hidroksida. Nah, ini wajib kalian tahu.
Karena setelah kalian tahu siapa saja asam kuat, siapa saja basa kuat, asam lemah dan basa lemah, kalian bisa menentukan garam ini garam jenis apa. Apakah garam ini garam parsial atau tidak terhidrolisis atau terhidrolisis total, begitu. Oke, saya lanjut. Untuk yang pertama, kita masuk ke macam-macam hidrolisis garam. Yang pertama itu adalah garam yang terhidrolisis parsial bersifat asam. Kalau terhidrolisis parsial bersifat asam, berarti garam itu gabungan asam kuat dan basa lemah. Tadi sudah disebutkan ya di poin ke-1 tadi ya, asam kuat siapa saja, basa lemah siapa saja. Nah ini contohnya ya, example, asam kuat basa lemah, contohnya apa Mbak? NH4Cl, basa lemah asam kuat. Atau kita bisa buat NH42SO4, basa lemah asam kuat. Ini yang sering keluar sih. Paham ya? Masih banyak yang lain. Nah, nanti reaksi hidrolisisnya seperti apa Mbak? Seperti ini nih. Perhatikan ya Dik ya. Tuliskan reaksi hidrolisis NH4Cl. Contoh. Ya, NH4Cl terion menjadi apa? NH4+ dan Cl-. Maka nanti reaksi hidrolisisnya NH4+ ditambah dengan H2O, lalu ada Cl- ditambah dengan H2O. Reaksi hidrolisis itu reaksi ditambah dengan air ya. Nah, di sini yang asam kuat yang mana? Ini asam kuat, ini basa lemah. Kalau basa lemah terhidrolisis itu lambangnya kayak gini, tanda panah bolak-balik. Kalau asam kuat terhidrolisisnya tanda panahnya 1. Nah, pada yang kuat, asam kuat maupun basa kuat itu tidak terhidrolisis. Jadi yang terhidrolisis itu yang lemah aja ya. Berarti di sini adalah NH4+. Jadi apa Mbak? Kita lihat H2O itu terion menjadi H+ dan OH-. Nanti positif bereaksi dengan negatif. Berarti NH4+ bereaksi dengan OH- menghasilkan NH4OH dan melepas H+. Nah, inilah ciri-ciri garam terhidrolisis bersifat asam. Dia melepas H+. Begitu. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang untuk perhitungannya bagaimana Mbak? Perhitungannya kayak gini. Kalau garam bersifat asam, maka rumusnya kayak gini. H+ sama dengan KW per KB dikali M+. Apa itu M+? M+ itu adalah M kation. Ya, jadi M yang di sini tuh bukan M-nya garam, bukan konsentrasinya garam. Kalau dia garam bersifat asam, maka bermainnya yang M+. M+ itu yang ini. Di sini berarti NH4+ di sini. Gitu ya. Nanti untuk soalnya kalian bisa simak di uji kompetensi. Saya akan share ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Nanti jelasnya di situ. Nah, ini adalah untuk teorinya saja. Ya, kalian bisa catat di buku untuk menjawab beberapa soal nantinya ya. Nah, KB tahu ya, KB adalah tetapan ionisasi. KW itu nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Jika di soal itu diketahui kok KW-nya 10 pangkat min 13, ya ikutin soal. Tapi jika di soal tidak diketahui, maka otomatis 10 pangkat min 14. M+ itu adalah konsentrasi kation. Oke. Semoga paham ya sampai sini ya. Nah, saya akan masuk ke garam parsial yang kedua, yaitu garam yang terhidrolisis parsial bersifat basa. Nah, maka garam gabungan apa Mbak? Garam gabungan basa kuat, asam lemah. Kalau sifatnya basa, ya basanya yang kuat, asamnya lemah. Kalau parsial asam, ya asamnya yang kuat, basanya lemah. Begitu deh. Contohnya berarti apa Mbak? Contohnya, misalkan saya pakai CH3COO-Na. Ini asam lemah, ini basa kuat. Paham ya? Misalkan Mbak punya lagi K2S. Ini basa kuat,
ini asam lemah. Begitu, masih banyak yang lain. Nah, reaksi hidrolisisnya gimana, Mbak? Misalkan ya, saya ambil CH3, COO, Na. Terion jadi apa? CH3, COO-, dan Na+. Reaksi hidrolisisnya itu artinya masing-masing ionnya kita hidrolisiskan. Nah, tadi gimana? Di sini yang kuat yang mana? Yang kuat tuh Na ya. Na itu basa kuat. Sisa asam asetat itu asam lemah. Maka yang lemah nanti kayak gini, tanda panahnya bolak-balik. Yang kuat tidak terhidrolisis. Begitu ya. Ini sama saja. Yang kuat tidak terhidrolisis. Untuk yang tadi ya, garam sifatnya asam. Nah, ini gimana lagi, Mbak? Kayak gini, H2O terion menjadi H+ dan OH-. Negatif bereaksi dengan positif. Maka nanti hasilnya adalah CH3COOH plus OH-. Inilah salah satu ciri-ciri garam parsial basa itu melepas ion hidroksida. Kalau tadi asam, ciri-cirinya melepas ion H+. Begitu ya guys. Nah, nanti rumusnya apa, Mbak? Rumusnya OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M-. M anion. Ya, bedanya tuh tadi kation, sekarang anion. Paham ya, Dik ya? Pasti kalian bisa. Oke? Sekarang saya masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah tadi kan parsial ya, ini parsial asam, sebagian bersifat basa. Nah, sekarang garam yang terhidrolisis total. Nah, kalau total itu maka garamnya terbentuk dari apa, Mbak? Dari lemah sama lemah. Basa lemah, asam lemah. Ya, contohnya Mbak punya CH3COO NH4. Dia tersusun dari asam asetat, itu asam lemah, amonium hidroksida, itu basa lemah. Lemah sama lemah. Nah, reaksi hidrolisisnya gimana, Mbak? Kayak gini. CH3COONH4, ini ada contoh yang lain ya, ini saya ambilkan satu aja. Maka terion jadi apa? CH3COO- dan NH4+. CH3COO- dan NH4+ masing-masing saya hidrolisiskan. Karena kedua-duanya adalah sisa asam dan basa lemah, maka terhidrolisis semuanya. Lihat, kalau yang tadi yang kuat tidak terhidrolisis, yang kuat tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis itu yang lemah, ya. Sama seperti tadi konsepnya, ini H+, ini OH-. Nanti negatif bereaksi dengan positif, maka hasilnya CH3COOH dan OH-. Maka ini sama aja ya, yang di bawah ya, ini H+, ini OH-, nanti positif dengan negatif. Maka jadinya NH4OH dan H+-nya lepas. Nah, inilah ciri-ciri garam yang terhidrolisis total, yaitu melepas OH- dan H+. Nanti rumusnya gimana, Mbak? Biasanya kalau garam yang terhidrolisis total, di soal itu tercatat nilai Ka dan Kb-nya. Jadi Ka dan Kb-nya di soal ada. Apabila nilai Ka lebih besar dari Kb, maka garam itu bersifat asam. Nanti rumusnya adalah H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Nah, apabila di soal Kb-nya yang lebih besar, maka garamnya bersifat basa. Ya, maka nanti rumusnya OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali Kb. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi untuk garam yang terhidrolisis total, berapapun nanti konsentrasi garamnya, itu tidak akan mempengaruhi ke perhitungan. Kenapa? Karena di perhitungan ini tidak bermain konsentrasi. Hanya bermain Ka, Kb, dan Kw-nya. Paham ya?
Jadi kalau misalkan ada soal manakah garam di bawah ini yang tidak dipengaruhi oleh konsentrasinya, kalian carilah yang garam terhidrolisis total. Yang terakhir yaitu garam yang tidak terhidrolisis. Garam yang tidak terhidrolisis itu adalah garam gabungan kuat dengan kuat. Contohnya banyak ya, NaCl, KBr gitu ya, Na2SO4 gitu. Ini tidak ada perhitungannya, pH-nya otomatis 7. Karena garamnya bersifat netral. Jadi untuk poin ketiga sama poin keempat, pH-nya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Jika kalian bertemu dengan hidrolisis garam yang tipe 3 dan 4. Oke guys, sampai sini paham? Paham ya kalian ya tentang materi hidrolisis garam? Semoga bermanfaat bagi kalian untuk bekal kalian mengerjakan soal-soal hidrolisis garam. Simak kembali video makin privat lainnya. Ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum.